Salaman loh. Assalamualaikum Widayati. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana kabarnya? Baik. Widayati, mau ngerepotin sebentar nih ya, mau tanya-tanya tentang supervisi akademik yang akan Widayati lakukan besok nih. Untuk materi supervisi akademik besok itu apa Bu? Besok saya akan menggunakan materi barisan dan deret aritmatika. Oh gitu. Untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, kemudian untuk metodenya sama medianya yang dipakai untuk supervisi akademik besok apa Bu? Kalau metodenya berarti saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, sedangkan medianya menggunakan PowerPoint. Oh gitu. Ya. Kelebihannya apa itu Bu? Kenapa pilih metode itu? Ya karena setelah saya baca-baca, terus kemudian saya merencanakan menggunakan model PBL ini, karena model PBL ini diharapkan nanti siswa itu dapat meningkat keaktifannya dalam proses pembelajarannya dan dapat berkolaborasi dengan temannya untuk menyelesaikan masalah. Karena ini kan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, karena saya memilih PBL, jadi siswa itu dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah kontekstual itu. Wah, gitu ya Bu ya. Jadi tujuannya itu memang untuk meningkatkan minat siswa. Minat, terus kemudian keaktifannya juga meningkat. Oke. Apa sih yang Bu Widayati udah siapkan untuk supervisi besok? Banyak sekali ya. Pertama, menyiapkan tadi kan saya menggunakan PPT kan, menggunakan PowerPoint, berarti saya harus menyiapkan PowerPoint-nya. Di situ juga ada LKPD-nya, saya harus menyiapkan LKPD-nya. Kemudian sarana dan prasarana yang namanya PPT itu kan berarti harus ada itu namanya proyektor. Untuk refleksinya sendiri berarti nanti ada emoticon emoticon siswanya setelah proses pembelajarannya itu apakah membaik atau menjadi lebih buruk. Untuk dari pembicaraan ini nih, area pengembangan yang ingin ditingkatkan oleh Bu Widayati apa? Area pengembangan yang nantinya yang akan saya kembangkan itu adalah tingkat pertama minat. Yang akan dikembangkan adalah minat belajar siswanya. Yang kedua, keaktifan belajar siswa, dan yang ketiga adalah kolaborasi untuk memecahkan masalah. Kendalanya itu dari siswanya itu susah dalam mengkoordinasi siswa dalam satu kelas, karena dalam satu kelas itu ada yang siap dan ada yang belum siap. Kemudian satu lagi kendala tentang sarana dan prasaranya. Yang namanya karena akhir-akhir ini itu seringkali di tempat saya mengajar itu listriknya mati. Karena ada perbaikan. Oleh karena itu semoga karena ada perbaikan. Karena ada perbaikan listrik itu. Jadinya listrik kadang mati. Sama wifi. Wifi. Betul. Terus gimana Bu Widayati untuk mengatasi kendala tersebut itu dari segi siswa, terus dari segi teknis listriknya, kemudian wifi-nya itu ya? Kalau yang pertama siswa itu berarti saya akan mengkoordinasinya dengan membuat grup khusus untuk supervisi ini supaya mereka itu yang belum siap untuk menyiapkan. Jadi sebelum misalkan supervisinya jam 9, berarti jam 8 saya sudah ngopiak-ngopiak mereka di dalam grup tersebut untuk mempersiapkan diri di dalam kelas supaya nanti dalam pembelajarannya mereka sudah siap, sudah berada di kelas sehingga pembelajarannya lancar. Yang listrik itu berarti saya harus mencari informasi
ketika pada saat supervisi itu apakah termasuk kategori pemadaman atau tidak? Semoga saja tidak. Yang ketiga, wifi. Nah, karena di sini itu wifi-nya itu kadang sering down-nya, oleh karena itu berarti saya mengantisipasinya dengan tethering, Mbak. Kota sendiri Iya, gitu Bu. kan ya, agar aman semua. Iya, dengan Gitu. tethering. Nggih. Untuk supervisi akademik besok, strategi pembelajaran apa yang didayati itu? Strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan PSE, sedangkan modelnya nanti akan menggunakan model diskusi, pengelompokan. Nah, pengelompokan ini berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada yang termasuk gaya belajar auditori, kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Nah, ini. Oke, Bu Widayati, wah, semoga sukses ya Bu Widayati. Amin, doanya saja, ya. Semoga lancar, tidak kurang suatu apa. Terima Amin. kasih Bu Widayati atas waktunya. Sama, Assalamualaikum. Wassalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, berkah, dan ilmunya bermanfaat. Silakan untuk memimpin doanya dulu ya, supaya kalian dalam pembelajaran lebih fresh, lebih bersemangat. Ya, coba pindahkan satu benda berikut supaya urutannya menjadi 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan, ini berapa? Kembali boleh. Pak Rizka nanti akan memindahkan es krim. Urutannya menjadi berbeda. Berapa urutannya jadi? 1, 2, 3, 4. Berarti betul? Oke, nah terus dong untuk Pak Rizka. Lakukan semua. Coba cek rapian kalian, sudah rapi semua bajunya. Dasi, oh nggak pakai dasi ya, bajunya, terus kemudian rudunya dirapikan, sudah rapi semua? Ya. Berarti kesepakatan kita sudah kita lakukan. Sekarang selanjutnya yaitu kalian ke dalam kelompok dengan gaya belajar yang kalian minati. Bagi yang sudah mendapatkan asesmen diagnostiknya, silakan dikerjakan selama 5 yang berkaitan dengan masalah barisan dan deret aritmatika. Karena tadi kalian sudah membaca dari rumah tentang barisan dan deret aritmatika, tentunya kalian sudah mempunyai gambaran apa itu tentang barisan dan deret aritmatika. Masih ingatkah kalian tentang 10, 13 dari angka 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Selisihnya berapa? Berapa? Selisihnya 3. Sama enggak antara 4 dengan 7? Selisihnya berapa? 7 dengan 10? 10 dengan 13? Sekarang dilanjutkan. Kira-kira setelah angka 13 itu maupun kerugiannya. Kalau kalian menurun berarti kalian memprediksi kerugiannya sebesar sekian rupiah. Kalau produksinya semakin naik, berikut ini adalah catatan produksi mebel rupiah. Pada minggu pertama, produksi mebel sebanyak 6 biji. Pada minggu kedua, produksi mebelnya sebanyak 10 biji. Pada minggu ketiga, produksi mebelnya sebanyak 18
pijit, dan seterusnya. Produksi mebel pada minggu pertamanya berapa? Selisih produksi mebel pada minggu pertama dan sesuai dengan gaya belajarnya ya, karena kalian sudah tadi mengerjakan asesmen diagnostiknya, maka dapat disimpulkan ini sudah saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang mengikuti gaya belajar auditori, ada yang mengikuti gaya belajar kinestetik. Untuk salah satu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mengambil data PD. Maju auditori silakan boleh klik link YouTube-nya untuk mereferensi kalian mengerjakan data PD kalian. Sedangkan yang visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari keempat menjadi 9.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa ditulis di papan tulis sambil dibaca, sambil membacakan. Oke, Mas Riki, saya akan menjelaskan dari pertanyaan Mas Riki. Ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah N min 1 kali B. Terima kasih tanggapannya Mas. Sekian dari kami, terima kasih. Visual dapat disimpulkan. Yang pertama, definisi barisan aritmatika. Siapa yang tahu definisi dari barisan aritmatika? Ada yang tahu, ada yang mau menanggapi definisi dari barisan aritmatika? Ya, karena kalian sudah mendengarkan presentasi dari 5 kelompok tadi, ada permasalahan yang sudah kalian pecahkan. Apa kesimpulan dari definisi aritmatika adalah? Ya, senang semuanya? Bisa memahami? Bisa. Terima kasih. Ingat, pada pertemuan besok kalian bisa mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Silakan belajar di rumah ya. Pembelajaran kali ini kalian sudah merasa senang, kalian bisa memahami dan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Mengakhiri pembelajaran hari ini sudah dimulai, sudah selesai. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyon saya ya Bu Widayati mengganggu waktunya untuk kegiatan saya tentang mengajar yang kemarin disupervisi oleh saya. Di observasi ya betul. Bu Widayati untuk percakapan pasca observasi ini pasti Bu Widayati pengen ada keinginan atau tujuan ya
yang ingin Bu Hidayati dapatkan? Apa itu Bu? Dari kemarin kan jenengan sudah melakukan observasi di pembelajaran saya. Iya. Dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan, saya tuh pengen mengetahui pertama, kalau kelebihan enggak dulu deh, kayaknya kekurangan dulu, kekurangan yang ada pada proses pembelajaran saya. Kemudian saya melakukan refleksi diri, nah, terus mengevaluasi dari proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu. Nah, itu yang saya pengen mengetahuinya, sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembelajaran saya setelah kemarin saya lakukan itu. Iya benar. Kemudian gimana perasaannya Bu Hidayati sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 10 animasi 1 ya? Ya. Bagaimana Bu Hidayati? Alhamdulillah merasa puas ya, karena pada sebelumnya itu saya menggunakan model pembelajaran yang monoton, contohnya dengan menggunakan ceramah, dengan pembelajaran yang tidak berpihak pada peserta didik. Jadi saya yang mendominasi dalam proses pembelajaran itu. Nah, sedangkan pada saat ini itu saya menerapkan model pembelajaran yang baru, di mana model pembelajaran ini berpihak pada peserta didik, menerapkan model pembelajaran baru. Nah, setelah saya melakukan percobaan yang baru ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan saya puas karena pertama ya, keaktifan mereka itu menjadi bertambah. Jadi yang tadinya itu hanya diem, kemudian sekarang itu ada antusias untuk belajar, untuk mendengarkan. Oh, ada pertanyaan, dia itu mau menjawab gitu loh. Keaktifannya itu bertambah. Nomor 1 di situ. Kemudian berdasarkan modul ajar atau RPP yang Bu Hidayati buat, apakah apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Bu Hidayati capai? Oke, yang kemarin yang ketika jenengan observasi itu pada materi barisan aritmatika ya. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat menerapkan konsep barisan aritmatika pada latihan soal. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Itu sudah tercapai Bu ya, berarti ya? Alhamdulillah sudah tercapai, walaupun belum 100% ya, kurang lebihnya lah 80 lah gitu ya, karena ini kan percobaan sesuatu yang baru. Nah, jadi yang namanya baru itu ya belajar. Kalau menurut saya, karena ini tahap baru dan saya juga masih belajar, untuk presentasi yang sekian itu sudah, menurut saya sudah memuaskan sekali. Berarti sudah termasuk memuaskan. Apa namanya, antara 75 sampai 80. Kalau 80 ke atas kayaknya belum, karena belum semuanya itu mereka itu aktif. Berarti dari skala 1 sampai 10 itu sekitar nilai 8. Ya, untuk yang kelas 10 animasi 7,5 sampai 8-an lah gitu. Untuk kelas yang lain belum tahu. Belum tahu, belum pernah mencoba, karena kemarin yang saya coba masih di kelas 10 animasi 1. Kemudian dari hambatan-hambatan atau kesulitan yang Bu Hidayati hadapi itu area pengembangan apa yang ingin Bu Hidayati capai? Kembali lagi tadi kan keaktifan ya. Yang pertama itu area pengembangan pertama adalah yang sebelum keaktifan berarti minatnya dulu. Karena pada awalnya mereka itu kalau pelajaran matematika, sudah terus sudah ngantuk sendiri. Minat belajar mereka itu sangat rendah ya. Kemudian keaktifan pada proses pembelajarannya juga minim sekali, karena matematika itu bagi mereka itu pelajaran yang membosankan, menakutkan dan sebagainya. Jadi untuk menghilangkan momok tersebut itu kan saya harus mempunyai inovasi baru. Lah tak coba apa lah, terus sekarang ini kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya mencoba dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Ternyata
minatnya juga bertambah, sama keaktifan bertambah, sama ini satu lagi kan ada diskusi nih. Nah, kolaborasi antar teman-teman satu kelompoknya itu juga ada. Kalau dikerjain bareng-bareng juga mereka lebih semangat gitu ya. Jadi nggak harus tanya gurunya, Iya, ya. temennya. Kalau misalkan tanya sama temannya itu ya, lah yang ditanyakan misalkan kalau emang tidak bisa baru tanya sama gurunya. Ya, saya di situ hanya memfasilitasi bagi peserta didik yang merasa kesulitan. Pertama mereka malu-malu ya kalau bertanya, takut kalau bertanya dengan gurunya. Pertama tanya sama temennya kok merasa kewalahan nggak bisa, baru tanya ke saya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, ya, strategi yang ingin Bu Widayati lakukan itu apa? Strateginya ini kan sekarang pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya mencoba dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ini, ternyata minatnya juga bertambah, sama keaktifan bertambah, sama ini satu lagi kan ada diskusi nih. Nah, kolaborasi antar teman-teman satu kelompoknya itu juga ada. Kalau dikerjain bareng-bareng juga mereka lebih semangat gitu ya. Jadi nggak harus tanya gurunya, temennya. Kalau misalkan tanya sama temannya itu ya, lah yang ditanyakan misalkan kalau emang tidak bisa baru tanya sama gurunya. Ya, saya di situ hanya memfasilitasi bagi peserta didik yang merasa kesulitan. Pertama mereka malu-malu ya kalau bertanya, takut kalau bertanya dengan gurunya. Pertama tanya sama temennya kok merasa kewalahan nggak bisa, baru tanya ke saya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, ya, strategi yang ingin Bu Widayati lakukan. Tadi kan yang saya lakukan kemarin pada saat komunikasi itu berdiferensiasi. Jadi tetap melakukan waktu pembelajaran yang berdiferensiasi itu tetap saya lakukan. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, berpihak pada peserta didik, kemudian ini media pembelajaran ya yang bervariasi, yang menarik, karena sekarang itu banyak sekali ya media pembelajaran yang di internet itu, ya itu buat referensi. Ya, kemudian untuk peningkatan kompetensi atau pengembangan diri, jadi apa saja nih yang akan dilakukan nanti? Oke. Peningkatannya ini sekarang banyak sekali nih tingkat online. Nah, saya mengikuti tingkat online itu. Kemudian kebetulan di SMK Negeri 2 Jepara ini banyak sekali CGP. Nah, saya akan berkonsultasi ya merayu mereka untuk berbagi praktik baik ya pada Bapak Ibu guru yang lain untuk menularkan ilmunya supaya seperti saya itu ya juga tahu proses pembelajaran yang baik gitu. Masya Allah. Ini juga guru IPA. Jadi kementerian dan matematika ya. Bareng-bareng mikir diri IPA. Kemudian dalam melaksanakan strategi, apakah itu akan melibatkan orang lain atau berkolaborasi dengan guru? Jelas sekali. Saya nggak mungkin sendiri karena saya merasa saya masih banyak kekurangan. Nah, kembali lagi karena di SMK 2 banyak sekali CGP yang pertama CGP banyak berarti secara pengetahuannya lebih banyak, yang kedua dan CGP-nya itu secara IT-nya juga lebih mumpuni. Jadi saya mendekat pada mereka yang sudah CGP ya itu. Dan tidak hanya CGP saja, teman-teman sejawat yang lebih senior, yang lebih dalam berpengalaman dalam proses pembelajaran juga saya untuk berkolaborasi ya, apa itu namanya, tukar pikiran pendapat gitu, sharing. Kalau ada namanya mendekat. Iya.
bisa dibilang begitu lah. Hawanya itu saya pengen marah-marah dulu, soalnya bertekan Bu. Kalau baik-baik gini tuh aneh gitu. Tapi demi konten gitu. Kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan ini? Segera mungkin, karena kemarin saya lihat dari proses pembelajaran yang meningkat, ya, yang berhasil, bukan berhasil ya, mendekati berhasil lah. Saya akan menerapkannya dengan segera mungkin. Tapi saya itu terkendala dengan itu sebetulnya, pada persiapan. Ya, nanti tidak apa-apa, nanti bisa berkolaborasi dengan guru cek itu tadi yang pada dasarnya pengetahuan oke, IT oke, ya saya akan sharing lah sama mereka. Oke, berarti nanti akan ada rencana ikut CGB juga ya Bu? Betul, kayaknya tidak. Kan daripada mendekat untuk mencari tahu kan tahu sendiri aja. belum ada kepikiran untuk ke situ. Tapi kayaknya melihat dari mereka itu saya sudah down sendiri. Awalnya emang mumet, tapi lama-lama mumetnya dikit. Down sendiri, tidak. Enggak gitu. Sudah, saya senang cukup. apa enggak? Oke. Terima kasih banyak Bu Dayati atas Sami-sami. sharingnya Bu ya. Semoga benar-benar bermanfaat ilmunya juga Bu Dayati. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan, aku pengen nih gue cek ini cari mangsa.